Selamat bergabung buat teman-teman yang baru daftar di komunitas Sahara. Dan selamat berjuang buat teman-teman yang emang udah masuk Sahara Academy. Nih, ada yang baru daftar nggak? Saya pengen tahu dulu dong, yang baru daftar siapa? Yang baru daftar bulan September ini ada nggak? Coba absen. Ya, teman-teman yang baru daftar ada? Atau teman-teman yang belum dapat motor? Boleh absen juga yang belum dapat motor dan yang baru daftar siapa aja? Masih ngendok kelas satu, Woi, kenapa masih ngendok kelas satu? Ini saya minum susu dulu ya. Siapa yang baru daftar dan yang belum dapat motor atau masih ngendok di Sahara Academy kelas satu? Masih ngendok kelas 5, belum dapat motor. Saya Pak baru dapat, nggak apa cerita aja coba yang baru daftar atau teman-teman yang belum lulus Sahara Akademinya, siapa? Coba absen. Kenapa nih belum lulus Sahara Academy kelas 5? Kalau kelas satu masih gampang sih ya. Kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4 masih mudah ya. Karena paling teman-teman tinggal jawab pertanyaan yang emang materinya ada di video atau di Sahara Akademinya itu sendiri. Wah. Saya belum dapat motor, masih di kelas 5. Oke, yang masih di kelas 5 belum disimak Pak. Wah, belum disimak. Ayo, segera lulus kelas 5 dulu nih. Ya, yang masih di kelas 5 nanti wajib hadir training Sahara kelas 5-nya supaya cepat lulus. Ya, supaya cepat lulus teman-teman masuk ke kelas 6-nya. Sambil absen dulu, apa kendala teman-teman di kelas satu, apa di kelas 2 apa coba? Ini biasanya biasanya kebanyakan mitra-mitra yang udah dapat motor, dapat mobil itu jarang hadir di kelas satu. Biasanya. Ya, beberapa sih yang hadir tapi banyaknya yang nggak hadir. Nah, yang hadir di sini biasanya mitra-mitra baru atau yang belum lulus kelas 5 biasanya. Walaupun saya berharap semuanya sebenarnya hadir ya. Karena apa? Karena kan ya namanya juga kita berbisnis, kita ya anggaplah kita kerja nyari rezeki ya. Kita harus bisa silaturahmi itu teman. Harus bisa ketemu sama mentor, sama leader tuh harus ketemu wajib. Kalau nggak pernah ketemu susah teman. Masih kelas 5 belum dapat motor, masih di kelas 5 belum bisa closing. Oke, jadi kendalanya belum bisa closing ya. Berarti hampir kendala buat teman-teman yang ada di grup ini adalah belum bisa closing, bener nggak? Kalau yang kelas 6 kayaknya hadirnya banyaknya di kelas 6 doang ya, trainingnya. Kalau di kelas 6 gimana nih? Teman-teman yang udah lulus kelas 6 kok pada bisa closing nih? Coba dong cerita di kolom komentar, teman-teman. Kenapa orang-orang yang udah lulus kelas 6 pada bisa closing nih? Coba di-share ke teman-teman semua yang ada di Zoom yang masih di kelas 1 sampai kelas 5. Boleh dibantu diketik ya, sedekah informasi, sedekah ilmu teman-teman semua. Kenapa teman-teman bisa lulus sampai ke kelas 6? Coba. Nah, saya pengen teman-teman semua ada 150 orang ya di target ya. Di target untuk segera lulus kelas 6. Nanti insya Allah bulan depan tuh bulan November ya. Bagus September, Oktober. Oktober nanti kita bikin jadwal pertemuan lagi di rumah Pak Haji Febrian. Mau nggak? Mau nggak teman-teman? Saya undang ke rumah owner Pak Haji Febrian ya untuk bisa nanti foto bareng, video bareng di rumahnya. Nah, yang mau coba siapa? Ada yang mau nggak? Nanti saya undang teman-teman bisa foto bareng, ngobrol bareng di rumah Pak Haji Febrian insya Allah bulan depan. Nah, ini saya kasih jarak waktu 1 bulan buat teman-teman semua segera lulus kelas 6-nya. Yang saya undang adalah mitra-mitra kelas 6. Ingat, bisnis ini bukan sekedar jualan teman-teman. Tapi bisnis Sahara Berlian ini adalah jalan menuju impian besar. Ya, ketika teman-teman punya impiannya pengen lunas hutang, pengen bebas hutang, itu bukan impian kecil. Ya, untuk lunas hutang ya bisa aja sebenarnya, tapi untuk bebas hutang zaman sekarang kalau teman-teman belum punya sumber rizki yang besar itu susah untuk bebas hutang itu. Kalau teman-teman cuma ngandelin gaji kerja untuk bebas hutang susah. Nah, jadi bisnis berlian ini teman-teman harus paham meyakini kalau bisnis ini adalah bisnis jalan menuju impian besar teman-teman.
Ya ibaratnya teman-teman impian besarnya pengen masuk surga kan. Maka kan ada syarat pengen masuk surga harus apa? Harus menjalankan semua perintah yang wajib maupun yang sunnah. Teman-teman harus bisa sholat 5 waktu. Kalau pengen masuk surga harus bisa sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu nggak akan bisa masuk surga. Ya bisa sih nanti di terakhir gitu ya. Kalau yang udah yang lain masuk karena tiang agama kan ya sholat gitu. Kalau teman-teman nggak sholat gimana? Bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Ya mungkin nanti masuk dulu ke neraka dan gimana bersihin dulu baru nanti masuk surga. Nah sama ya di bisnis pun kalau teman-teman nganggap bisnis Sahara ini adalah impian besar teman-teman, maka syaratnya apa? Ya syaratnya teman-teman harus fokus, konsisten dan mau belajar. Ya ini yang intinya mau belajar. Sebenarnya closing itu terjadi kalau teman-teman udah belajar. Makanya ada tuh kelas 1 sampai kelas 5 dulu. Nggak ujuk-ujuk teman-teman disuruh closing. Kebanyakan bisnis network marketing itu kan setelah daftar disuruhnya closing, bener nggak? Kebanyakan. Makanya banyak orang berpikir network MLM ya, MLM murni ya bukan Brilian nih. Brilian ini ada nggak murni banget network marketing. Kebanyakan MLM murni itu banyak dinilai sama orang lain, sama masyarakat itu adalah bisnis yang jelek. Bisnis yang sebenarnya strata paling rendah gitu MLM itu antara bisnis-bisnis lain. Kenapa? Karena kerjaannya cuma ngajak-ngajak orang tanpa ketika ngajak itu tahu ilmunya. Kebanyakan orang kan gitu. Ayo siapa yang jadi ketemu temen tuh, ayo siapa yang mau berbisnis, bisa lunas utang, bisa kebeli mobil, cuman itu aja yang diobrolin. Jadi sehingga apa yang terjadi ketika ditanya produknya apa nggak bisa jawab, manfaat Alkabes apa nggak bisa jawab, manfaat stevia base apa nggak bisa jawab, manfaat kolagen nggak bisa jawab, manfaat dari produk-produk yang ditanya teman-teman nggak bisa jawab ya, tong kosong itu. Makanya itu dia yang membuat network marketing itu nggak disukai apa? Karena cuma bisa ngajak orang tanpa tahu value yang dijualnya apa. Jadi orang tuh bingung gitu mau daftar tujuannya pengen lunas utang, tapi kan harus ada kendaraannya apa? Kendaraan tuh bukan cuma bisnisnya doang, tapi perusahaannya udah sejauh mana, legalitasnya kayak gimana, manfaat produknya kayak gimana, support sistemnya sebenarnya. Jadi makanya di kelas 1 sampai kelas 5 teman-teman wajib tuh kuasain mulai dari profil perusahaan, legalitas, product knowledge sampai ke support system. Ini nih yang 4 ini. Kalau teman-teman udah dikuasain luar kepala, itu pasti bisa lulus kelas 5. Ya, kelas 5 yang emang lulusnya tuh lulus murni gitu ya. Bukan dibantu sama sponsor, bukan dibantu sama leadernya. Ada, kalau kelas 6 dibantu sama sponsornya bisa aja sebenarnya. Tapi hanya untuk lulus kelas 6 bagi banyakan orang tuh sebenarnya gampang. Yang susah itu nanti gimana caranya menduplikasi supaya mitra-mitranya lulus kelas 6 sehingga teman-teman 6 bulan 7 bulan dapat motor, ya 8 bulan dapat mobil. Nah, itu kan sebenarnya tantangan akhirnya itu untuk di mobil pertama. Makanya saya pengen teman-teman jujur untuk sampai lulus kelas 6 tuh ya udah lewatin semua, kuasain profil perusahaan, product knowledge, support system online, offline-nya kuasain sampai nanti Allah bantu teman-teman lulus kelas 6 gitu. Jadi prinsip di bisnis ini teman-teman cuma satu. Prinsip bisnisnya nih ya. Kalau orang lain bisa, ya saya juga bisa. Itu aja prinsipnya. Ya, yang membuat saya sukses di Best Corporation itu saya cuma berprinsip satu. Kalau orang lain bisa, maka saya bisa. Jadi selama ada yang udah nyampe luxury, udah nyampe champion, itu mereka bisa, prinsip saya, maka saya pun bisa. Saya nggak mau lebih rendah dibanding orang lain. Ya, saya nggak mau lebih rendah dibanding orang lain. Ngapain? Lah orang Allah ngasih waktu sama kita, sama semua manusia dikasih 24 jam. Jangan sampai kita ngerasa lebih rendah dibanding oh si Algi mah pinter aja. Enggak ada orang yang lahir langsung pinter. Semua orang lahir juga nggak bisa ngomong kan. Jadi Allah itu adil, semuanya sama sebenarnya. Ya cuman ada yang lahir kaya, ada yang lahir miskin. Tapi kan ujungnya yang dilihat itu. Kalau kita lahir kaya belum tentu mau berjuang. Orang tua kita kaya, kitanya nggak bisa apa-apa. Ada orang yang lahir miskin malah mau belajar, tahu-tahu kaya nanti ketika akhir hayatnya. Jadi sebenarnya semua orang dilahirkan itu sama. Jadi teman-teman nggak boleh tuh ada prinsip yang salah. Prinsipnya cuma satu kalau pengen sukses di bisnis ini. Kalau orang lain bisa, maka saya bisa. Coba apa sebutin?
Teman-teman, coba sebutin apa prinsip sukses di bisnis ini. Kalau orang lain bisa, maka saya bisa. Coba tulis di ketik kolom komentar. Ya, coba ketik di kolom komentar kalau saya bisa, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Teman harus yakinin itu. Ya, harus yakinin itu. Coba ketik di kolom komentar. Prinsip di bisnis Sahara adalah kalau orang lain bisa, maka saya harus bisa. Maka lebih detail lagi, kalau orang lain bisa, maka saya pun bisa gitu. Ini karena saya lihat masih banyak orang-orang berpikir si Algian itu sama saya itu beda. Oh, Kang Algian mah karena suka ngonten. Emang saya lahir langsung bisa ngonten gitu? Emang saya pas lulus SMA diajarin cara bikin video gitu? Saya lulus SMA tahun berapa? 2007. Handphone belum ada yang ada kameranya. Ada sih tapi kamera VGA saya pun belum punya itu. Ya, teman-teman semua. Saya ini ngerasain komputer itu pakai apa? Disket. Sampai SMA itu yang nggak ada tuh komputer-komputer kayak gini teman-teman semua. Handphone kayak gini nggak punya. Saya punya handphone yang bagus tuh baru semenjak kuliah. Dari SMA handphone saya VGA Nokia. Kuliah aja ya handphonenya handphone apa waktu itu? Handphone ya jelek lah, handphone murah. Nggak ada kamera-kameraan. Saya baru belajar YouTube aja setelah saya kerja. Umur saya berapa waktu itu ya? Saya waktu kerja tuh ya. Berarti 2017 tuh umur saya berapa ya? 28. Berarti saya tuh start main online tuh telat sebenarnya ya. Ya, telat start main bisa bisa online tuh telat. Jadi umur mendekati 30 baru saya belajar main handphone, belajar main komputer. Jadi nggak ada istilah, oh Kang Algion mah karena emang punya bakat bisa ngomong. Nggak. Nah, saya lahir juga nggak bisa ngomong. Ya, saya lahir nggak bisa ngomong teman-teman semua. Kenapa saya bisa? Karena mengulang sesuatu ya terus menerus. Jadi kalau saya itu prinsipnya kalau belum bisa fokus, nggak ngerjain yang lain dulu. Ya walaupun semua orang tuh susah fokus, tapi kalau saya mah fokus ke sesuatu yang menghasilkan uang. Kalau saya udah ngebaca ini ngasilin duit dan ngasilinnya besar, maka saya akan fokusin di situ. Yang lain saya kesampingkan dulu. Gitu. Kalau saya mau uji coba misalnya 1 bulan nih, 1 bulan ini bisa menghasilkan uang besar nggak? Kalau menghasilkan, udah saya fokus dulu di situ. Yang lain sampingan saya berarti. Yang lain sampingan saya. Ketika saya lihat bisnis PTBS ini, ya saya pelajari marketing plan-nya 1 bulan, lalu lihat orang lain yang udah berhasilnya banyak, dan rata-rata yang udah berhasil itu bukan orang pinter doang, bukan orang kaya doang, tapi ada orang miskin yang berhasil, ada orang yang nggak kuliah pun berhasil. Oh, berarti kalau mereka bisa, ya saya bisa gitu. Apalagi saya lihat ada orang yang nggak sekuliah kok bisa gitu dapat sampai luxury. Ya, ada orang nggak kuliah bisa dapat luxury. Ada orang lulusan SD bisa sampai dapat champion gitu. Kan kalau kita nggak bisa berarti kita ngerendahin diri kita sendiri nih. Orang-orang tua kita ngelahirin kita dari yang ngelahirin kita itu udah ngedoain kita dari semenjak di kandungan. Ya Allah, semoga anak-anak di kandungan, tanya deh ibu teman-teman punya ibu kan? Tanya ya. Ibu atau ya teman-teman sekarang seorang ibu kan atau seorang ayah pasti kan kalau punya anak di kandungan didoain nggak, dielus-elus ya perutnya semoga anaknya soleh-soleha, anaknya jadi orang yang sukses, bener nggak? Itu dari semenjak kita mau lahir itu didoain tuh abis-abisan, pagi siang malam, mau lahir juga didoain, pas lahir diadanin didoain lagi, manggil ustadz manggil kiai didoain, syukuran loh. Lah terus teman-teman udah gede, udah disekolahin ngomong, wah ya karena kasih Kang Algian mah emang pinter ngomong aja, emang pinter aja. Lah, berarti Anda ngerendahin tuh diri sendiri dan Anda menggugurkan doa-doa orang tua Anda dari semenjak Anda dilahirkan 15, 20, 30 tahun yang lalu. Lalu Anda ngebilang saya nggak bisa. Wah, itu makanya kalau ada orang miskin ketika udah berkeluarga, yang salah bukan orang tuanya, bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Karena menjudge dirinya nggak bisa. Ya Allah mah sesuai prasangka umatnya. Kalau umatnya bilang, wah nggak bisa. Kalau umatnya bilang, saya mah nggak bisa. Kang Algian mah bisa. Ya udah doanya balik lagi ke saya. Makanya kenapa di Indonesia ini lebih banyak orang miskin dibanding orang kaya? Karena si miskin selalu menyalahkan yang kaya. Yang kaya mah bisa kaya karena mungkin dia dapat privilege.
Ya akhirnya dia membenarkan yang kaya bisa kaya, dia merendahkan dirinya. Ya makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang terjadi sekarang. Ketika lihat temen kaya, karena dia mah dibantuin aja sama atasannya, dia udah tujuan dulu. Ingat loh, ketika dia itu bisa kaya karena doanya, terus kita suujonin. Wah itu ya, yang disuujonin makin kaya, Anda dapat dosanya balik. Ngerti nggak teman-teman? Kenapa banyak orang yang punya hutang makin miskin, terus ikutan demo kemana-mana, tapi nggak kaya-kaya gitu. Orang yang kaya malah makin kaya, nggak pernah demo, nggak pernah apa. Ya karena mereka, orang-orang yang udah berhasil selalu fokus terhadap apa yang dia lihat ke depan, bukan ke belakang. Nggak pernah tuh mikirin masalah. Bahkan ya saya selalu ngeyakini gini, ketika Anda kalau lagi susah nih ada yang bantuin ya, orang khusus ngebantuin teman-teman. Nah, ketika orang sukses ini sama Allah diuji diuji ya. Jadi susah gitu. Itu dia biasanya nggak minta tolong lagi ke Anda. Walaupun Anda pernah dibantu sama dia. Jadi kadang orang yang mindset kaya itu jarang minta tolong. Ya, jarang minta tolong ketika nggak punya duit. Dia akan berusaha sendiri untuk bisa naik lagi gitu. Makanya di bisnis ini kalau teman-teman pengen berhasil ya, ini pengalaman saya pribadi soalnya. Bukan cuma pengalaman pribadi tapi sesuatu yang saya lihat, saya dengar dari semenjak saya masuk bisnis PTBS, dari semenjak saya susah ketemu banyak orang, ketemu banyak leader, itu rata-rata apa yang saya tangkap sampai ke otak saya itu sama karakternya. Ya, kena siapa yang nggak berhasil di bisnis ini adalah orang-orang yang nganggap dirinya lemah. Kang saya mah udah tua nggak bisa, ya nggak akan bisa sampai kapanpun. Kang saya mah nggak lulus SMA nggak kuliah, nggak bisa. Itu kalau diulang-ulang terus, itu pasti nggak akan bisa. Saya pernah lihat leader PTBS yang udah tua lebih tua dari saya, luxurinya 3. Kok bisa kata saya tuh? Kok bisa? Ternyata pas saya lihat di kiri kanannya ada anak muda banyak dan orang-orang yang jago online dan offline. Kok bisa? Pertanyaannya kan kok bisa kan? Lah, bagi Allah kan gampang aja. Anda udah 60 tahun sama Allah disimpan. Di bawah ada misalnya Kang Tatang, di kirinya ada Kang Lutfi. Sukses gak? Sukses. Paham gak teman-teman semua? Ya jadi di sini nih awal di sini mindset nih teman-teman. Kalau mindsetnya udah salah, makanya kenapa saya selalu ngisinya di kelas 1 nggak langsung kelas 6. Saya pengen mindset mitra-mitra yang baru kelas 1 ini bener dulu gitu. Bener dulu mindsetnya harus sesuai nih. Ya bener dulu nanti kalau di sini udah bener udah 1000% itu total yakin. Teman-teman ini nggak ada tuh yang namanya nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang namanya galau, nggak ada yang namanya pusing, nggak ada yang namanya marah-marah, nggak ada. Saya tuh paling jarang marah-marah. Ya kalau kesel, tapi itu sejam kemudian udah biasa lah. Ya kenapa? Orang yang banyak marah, orang yang kadang suka ngeluh, yang banyak sakit dan sebagainya, karena dia menyimpan banyak masalah. Ketika masalah itu dipendem, akhirnya apa? Ya udah kelihatan dari raut wajah, ya suka ngeluh dan sebagainya. Nah, Allah itu kan sebenarnya ketika melahirkan kita di dunia, dari lahir aja kita dikasih masalah. Kita pertama lahir nggak bisa cebok sendiri, nggak bisa bikin susu sendiri, udah nangis lagi kan masalah semua sebenarnya kan. Dari lahir aja kita langsung disuruh nangis ya untuk minta segala sesuatunya. Mulai SD dikasih disuruh sekolah. Sebenarnya semua hidup itu ujian lah. Kenapa kita harus masalah dengan ujian-ujian kayak gini teman-teman semua? Ya tinggal dijalani aja kalau mau nangis ya udah nangis ya 5 menit kemudian beres nangis ya udah happy lagi dah. Emang setiap hari itu masalah dari lahir sampai mati aja masalah. Ya cuman kan masalah ini yang membuat kita insya Allah ya punya bekal banyak gitu. Teman-teman punya banyak masalah ya waktu SD ya disuruh belajar ini tapi kan ketika lulus punya nilai bagus diterima SMP SMA bisa kerja dan sebagainya. Nah makanya ini mindsetnya dibenerin dulu ya, jangan sampai dengan adanya masalah kita terus aja ngegulung masalah-masalah kita. Nggak usah. Saya tuh kalau misalnya bahasan sesuatu yang nggak ngasilin duit, wah udah nggak akan ya. Pikirin apa yang membuat teman-teman happy. Kalau tujuan di PTBS ini jelas bisa dapat rumah miliaran, udah fokus ke sana. Yang lain kalaupun ada masalah udah ya beresin di hari itu juga. Saya misalnya kalau lagi berantem nih sama istri, kalau saya emang nggak nunggu besok beres, ya 5 menit 10 menit harus beres gitu. Lah ngapain saya berantem 1 2 3 hari sama istri?
Enggak, saya jarang loh tanya istri saya. Kalau saya berantem langsung jebret satu hari itu. Kadang cuma 1 jam 2 jam udah itu beres. Ya ajak istri saya langsung naik mobil, udah jalan-jalan makan beres masalahnya. Ya nggak pernah masalah itu saya pendam. Kenapa? Karena yang namanya masalah itu nggak boleh diperpanjang. Boleh kita selesaikan. Karena nanti besok ada masalah baru lagi, masalah baru yang kita selesaikan. Ya di bis ini sama ya teman-teman. Prinsipnya satu, saya ulang lagi. Kalau orang lain bisa, teman harus bisa. Udah mindsetnya itu aja. Toh nanti ada masalah sama mitra, ada masalah sama leader, nggak lulus-lulus. Lah itu mah biasa, saya juga ngalamin. Pokoknya kalau orang lain bisa, saya bisa. Orang lain bisa lulus kelas 6, saya bisa. Di luar itu, kalau ada masalah-masalah yang nggak sesuai sama itu, udah lupain. Nah, fokus aja. Orang lain ini bisa lulus kelas 6, gimana caranya? Makanya nih, kalau ada yang di sini tadi ngomong saya udah lulus kelas 6, coba dijapri. Kenapa dia bisa lulus kelas 6 gitu? Coba tanya aja. Itu kan. Nih, saya kasih kisi-kisi ya. Saya itu dulu nggak jago ngomong. Dari mobil pertama itu kan ke luxury jauh, logikanya jauh. Bagi saya, kalau saya udah dapat mobil, saya nggak bisa diem diri. Makanya banyak orang yang dapat motor, dapat mobil ke luxury lama. Kenapa? Bahkan ada juga dapat mobil berhenti nggak nyampe luxury. Kenapa? Karena ya ketika teman-teman baru dapat motor mobil, untuk dapat luxury itu kan perlu perlu meluaskan isi dompet, isi hati, isi otak tuh diluasin teman-teman. Karena untuk nampung uang miliaran bahkan puluhan miliar. Untuk bisa membuka mindset itu harus banyak ngobrol sama peraih-peraih yang lain. Kenapa saya bisa dapat walaupun saya nggak jago MLM? Aslinya saya nggak pernah belajar MLM, nggak jago MLM, nggak ada yang ngajarin strategi MLM. Dari dulu saya tuh ngerjain, ya maksudnya nggak ada yang ngajarin, nggak ada mentor yang ngajarin orang MLM itu nggak ada gitu. Sekarang aja saya jadi founder emang diajarin sama orang MLM? Kagak. Dulu kan saya lahirnya dari batu. Ya lahirnya dari para pegawai dulu. Nggak ada, saya lahir misalnya dari orang alumni MLM. Nggak ada saya lahirnya. Semua otodidak aja belajarnya teman-teman semua. Nah cuman yang saya yakini ketika saya dapat motor, dapat mobil, kalau pengen dapat luxury itu membuka membuka apa ya? Apa ya kalau bahasa langitnya itu? Jadi untuk membuka jalur rizki itu perlu yang namanya silaturahmi. Nggak bisa kurung batoken itu nggak bisa. Misalnya diem di rumah doang dapat luxury mustahil. Saya bilang diem di rumah doang dapat luxury mustahil. Ya untuk dapat mobil bisa, tapi untuk dapat luxury mustahil. Ya, karena perlu silaturahmi. Makanya ketika saya dapat mobil, apa yang saya lakukan? Saya datang ke seminar, saya datang ke SLC. Untuk apa? Untuk bikin video. Tujuannya mah sebenarnya untuk bisa kenal sama para mentor di luar lingkungan saya. Kan saya tuh introvert sebenarnya aslinya. Para mitra-mitra Sahara tahu lah. Saya kalau misalnya nggak ngobrol penting-penting apaan nggak akan ngobrol saya. Ya kecuali ada kebutuhan biasa ngobrol. Nah untuk bisa nyambung sama orang lain apa? Ya saya bawa handphone, izin mau wawancara, bikin video. Nah dari bikin video yang rutin terus akhirnya saya dikenal. Oh si Algian mah kemana-mana bikin video. Oh ini Algian yang suka bikin video. Ini, nah itu dari situlah saya bisa mendengar para cerita-cerita big ambassador, cerita para luxury. Awalnya kayak gini, caranya kayak gini. Dari situlah saya belajar ngomong. Makanya, wah luar biasa ya perjuangan di sini. Kalau teman-teman, kalau saya bisa membawa teman-teman balik lagi ke saya tahun 2020, teman-teman boleh lihat perjuangan saya. Jadi kalau yang baru daftar udah ngeluh, itu mah cemen. Kalau daftar 3 bulan belum kemana-mana nih, cuma di rumah doang udah ngeluh, pengen dapat miliaran. Udah, kata Allah tuh kamu belum ngapa-ngapain dek, cina. Baru juga disuruh lulus kelas 5 udah ngeluh, pengen dapat miliaran, ngimpi gitu. Perjuangan saya waktu itu ya kayak gitu teman-teman. Setiap ketemu peraih mobil, peraih bahkan saya itu ingat ya, ketika ada meeting di rumah luxury jauh padahal di Ciamis, saking senengnya saya datang ke sana saya. Saking pengen ngobrol, pengen nginep di rumah luxury gitu. Datang misalnya. Terus misalnya nih ada peraih, kalau lagi SLC kan banyak ya para peraihan itu. Ada peraih luxury nih. Wah, langsung saya incar dari jauh tuh. Nah, ketemu, Des. Pak, kenalan nama saya Algian. Pak, boleh bikin video, Pak? Langsung saya bikin video. Kan orang-orang bikin video tuh cuma bikin video doang. Kalau saya kagak bikin video sambil kenalan. Kenalin nama saya Algian. Pak, bikin video cerita boleh nggak?
Bukan video Pak udah dapat apa aja, enggak, cerita Pak kok bisa ketemu bisnis ini, gimana ceritanya. Oh gitu Pak. Jadi lama kan, kadang-kadang saya bikin video setengah jam gitu ngobrol tuh. Jadi kalau ngedit tuh lama saya tuh. Karena setengah jam sampai 1 jam tuh bikin video. Kalau saya temanya vlogan dulu kan masih zaman-zamannya YouTube. Masih zaman-zamannya itu. Jadi kalau bikin video tuh nggak pernah pendek. Kalau sekarang kan mitra-mitra pendek ya. Ajak ngobrol tuh kayaknya nggak ada isinya. Cuma nanya kapan daftar, terus apa aja yang udah didapat. Karena kebanyakan mitra kan sekarang kayak gitu ya, zamannya TikTok ini, makanya TikTok ini zaman yang membuat orang lain bodoh ya. Kalau kata Pak Haji Febrian, orang scroll banyak scroll TikTok ini EQ-nya otaknya menciut, jadi EQ-nya kecil gitu. Kenapa? Karena ya kalian obrolannya nggak berbobot saking bikin video pendek gitu. Kalau